Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini cukup cerah, semoga cerah juga kesehatan rekan-rekan semua, sehingga dapat bekerja dengan baik. Pada kali ini saya akan membahas mengenai autochartis, khusus pada hari Selasa dan selanjutnya. Pada hari Selasa, setiap hari Selasa mengenai autochartis. Kemudian akan kita kupas tuntas mengenai tools ini yang telah diperkenalkan oleh Monex pada tahun 2015. Pada awal tahun kemarin. Kemudian penggunaannya, cara-cara penggunaannya, kemudian cara memanfaatkan secara optimum seperti apa, kita akan bahas, akan kita diskusikan mengenai beberapa tools yang ada di dalam platform atau chartis, kemudian terintegrasi dengan baik di Monex Trader. Langsung saja, pada pertama, auto chartis multiple time frame. Apa itu multiple time frame? Yang saya maksud dengan multiple time frame adalah bentukan dari auto chartis. Nah, ini dia. Rekan-rekan bisa lihat dari semuanya, dari seperti yang di layar. Di sini interval yang terjadi di result filter, saya mempergunakan di currency forex karena banyak sekali sinyal-sinyal yang masuk pada kemarin, ini data-data kemarin, kemudian saya mencoba mengaplikasikan kepada real account yang ada di kita, kemudian hasilnya seperti apa. Kita kupas masalah real time atau time frame yang ada di autochartis yang ada di atas di bagian interval. Di sini contoh adalah pound sterling terhadap US dollar. Ini ada 3 dari time frame yang dibentuk. Kemudian di sini 30 menit, kemudian 60 menit, kemudian 60 menit kembali. Namun 60 menit yang kedua ini adalah bentukan dari dengan length yang berbeda. Length itu adalah jarak atau candle yang dibaca sehingga membentuk suatu support dan resistance di sini. Support dan resistance yang terbentuk panjangnya berdasarkan jumlah candle, jadi ini disebut dengan length. Kemudian apabila kita melihat 30 menit, berarti 30 menit candle ke belakang dibaca. Kemudian di sini kalau 193, berarti 193 length yang terbaca. Semakin besar length yang terbaca, itu semakin bagus, mempunyai tingkat akurasi yang cukup bagus. Kemudian dipadukan dengan breakout yang terjadi kemarin juga di pound sterling terhadap US dollar. Dari time frame, dari berbagai macam time frame, kita lihat di sini pound sterling terhadap US dollar meningkat, kemudian ini tanda segitiga hijau, menunjukkan terjadi breakout pada resistance. Kalau merah berarti dia breakout terhadap support, berarti kecenderungannya untuk turun. Nah, di sini ada tanda segitiga hijau, tegas sekali, karena nantinya segitiga-segitiga ini akan berwarna abu-abu, dalam arti kata belum membentuk suatu breakout atau belum menyentuh suatu resistance maupun support. Selanjutnya kita melihat dari sini quality yang terjadi juga cukup bagus, quality yang terbentuk juga cukup bagus, dikarenakan lebih dari 6 bar yang terbentuk, sehingga bentukan bar ini menunjukkan indikasi kesempurnaan terhadap suatu pattern yang terjadi. Kemudian body juga terbentuk cukup bagus juga di sini. Dan kesimpulan yang bisa didapat dari 30 menit pada satu yang saya sorot berwarna hijau ini artinya pound sterling dalam keadaan naik. Dukungan untuk breakout up juga diberikan oleh 60 menit pound sterling dengan kebetulan di sini channel patternnya juga sama, channel down. Ada kalanya bentukan pattern berbeda, ya, bentukan pattern berbeda, kemudian interval sama, dan variasi dari berbagai macam pattern maupun interval yang menunjukkan arah yang sama, yang paling penting adalah arah yang sama, menunjukkan probabilitas yang semakin bagus. Nah, di sini saya mencoba masuk posisi untuk pound sterling kemarin. Nah, ini dia, yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Di sini breakout pada jam 11.23 waktu Monex Trader kemarin tanggal 7 September, saya masuk posisi dengan posisi satu lot pound sterling. Kemudian
saya batasi untuk take profit di 52678 di sini, 52678, kemudian stop loss saya batasi juga di 1.52139 yang merupakan harga terendah yang terjadi kemarin. Ternyata mencapai take profit dengan sempurna di 164 dolar ya, 164 dolar. Kemudian dari berbagai macam pola-pola yang ada saya ikuti kemarin dari pagi hingga sore ya, dari pagi hingga sore. Di sini ternyata pada tanggal 7 kemarin beberapa kali menyentuh take profit berdasarkan pattern atau pola-pola yang diindikasikan oleh AutoChartis kita. Sehingga di sini bervariasi. Saya lihat di sini di channel untuk silver pun cukup bagus bekerja. Kemudian saya mempergunakan trailing stop di angka 85 dolar, meskipun target saya di 14.52, namun ternyata menyentuh take profit. Yang terjadi negatif adalah di euro terhadap Aussie. Nah ini euro terhadap Aussie. Saya memasuki posisi sell, kemudian terjadi cut loss. Namun selanjutnya kalau kita melihat dari total yang terjadi di sini kemarin cukup bagus dari AutoChartis, yaitu sekitar 188.25. Pada intinya AutoChartis memberikan arah kepada kita secara jelas probabilitas untuk pencapaian target maupun interval maupun pattern-pattern yang terjadi juga dapat kita manfaatkan sehingga memasuki posisi dengan mudah. Kemudian juga kita dapat diingatkan kembali pattern-pattern apa aja yang terjadi pada saat ini juga. Karena AutoChartis memberikan reminder terhadap beberapa instrumen yang ada apabila terjadi kejadian pada saat ini melalui smartphone atau melalui alarm yang terjadi di PC saudara. Kemudian selanjutnya performa yang terjadi di AutoChartis ini saya capture. Sayang sekali akun ini adalah akun gabungan, jadi saya sortir berdasarkan AutoChartis saja di sini. Total yang terjadi dari tanggal 3 ya, dari tanggal 20 Agustus hingga ke tanggal kemarin pada bulan September, pada bulan ini tanggal 7. Totally beberapa sinyal yang diberikan AutoChartis memberikan sisi positif ya terhadap pendapatan trading kita. Di sini nanti kita bisa lihat langsung keadaan di chart real seperti apa. Nah ini saya sortir hanya menunjukkan bahwa AutoChartis berfungsi dengan baik di transaksi kita apabila kita mengikutinya dengan disiplin, kemudian juga mengikutinya dengan sesuai dengan petunjuk. Di sini ada beberapa pattern yang diberikan, contohnya di sini ada triangle 240 menit, kemudian juga kita bisa melihat dari beberapa capaian dari pattern-pattern yang lain, kemudian dari berbagai macam time frame saya ikuti dengan seksama, kemudian saya memasuki posisi dan akhirnya juga mendapatkan hasil yang cukup bagus. Dan hasilnya di sini bisa lihat profit loss untuk keseluruhan cukup bagus, 9.947 dolar ya. Kemudian yang saya maksud dengan breakout, nah ini dia, mungkin rekan-rekan sudah tahu, tapi saya ingin mengingatkan kembali. Breakout yang terjadi di AutoChartis adalah seperti ini salah ketik ya. Breakout yang terjadi di AutoChartis adalah sisi candle yang cukup besar, lebih besar daripada rata-rata candle sebelumnya. Nah ini dia, rata-rata candle sebelumnya. Kemudian memberikan arah yang cukup jelas sehingga di sini breakout ditandai dengan segitiga berwarna merah dengan cukup jelas di sini. Untuk euro terhadap US dollar memberikan, nah ini contoh pattern, ada berbagai macam pattern. Kemudian breakout juga hampir sama semuanya. Yang berbeda adalah jenis pattern yang terdeteksi. Kemudian hal ini cukup bagus untuk masuki posisi. Kemudian panjang candle juga terbaca bervariasi. Saya kira cukup bagus di atas 100 sehingga memberikan arahan yang mempunyai tingkat probabilitas yang tinggi. Breakout yang saya maksud adalah ini. Saya ulangi lagi, breakout yang saya maksud adalah sisi candle yang lebih besar daripada candle rata-rata sebelumnya. Bisa jelas ya bahwa candle ini memberikan target maksimum untuk pencapaian target Pak Paul. Untuk lebih jelas kita bisa melihat keadaan sekarang di AutoChartis.
Nah, ini dia. Untuk saat sekarang memberikan, nah kita lihat di sini, apa ini kita baca, pound sterling Swiss, kita refresh lagi. Untuk currency, nah contohnya saat ini ternyata belum terdeteksi dengan bagus di sini, dikarenakan segitiga yang berwarna ini belum menyentuh titik support maupun resistance. Sebagai contoh, saat ini adalah sterling Aussie. Sterling Aussie terbaca di 15 menit, mengarah ke 2.1854. Bagi Anda yang mempunyai jenis transaksi yang spekulatif, dapat mengikuti dengan posisi sell dengan alasan kita melihat di sini sisi candle juga memberikan pengaruh. Sebagai contoh, di sini candle juga cukup besar, sehingga volume transaksi sell di indikasi yang cukup bagus untuk mengalami penurunan, tertarget di 2.1854. Namun mempunyai risiko akan tidak tercapainya target di support ini. Apabila mempunyai sisi trading konservatif, Anda tidak memasuki posisi pada saat ini. Namun apabila memasuki sisi cukup spekulatif, tidak mengapa apabila memasuki posisi sell pada saat ini juga. Ya. Kemudian kita cari lagi, mungkin ada yang lain. Kita melihat dari sisi yang selain itu. Breakout. Difilter kembali. Nah, ini juga ternyata di New Zealand terhadap yen pada saat ini juga belum mengalami breakout. Sehingga sisi indikasi untuk segitiga belum berwarna hijau maupun merah, masih berwarna abu-abu. Dalam arti kata masih berada di antara resistance maupun support yang terjadi. Kita tidak masuk posisi. Nah, ternyata kita coba untuk 30 menit pound sterling Swiss triangle. Di sini memberikan indikasi untuk breakout. Nah, ini. Meskipun candle juga tidak terlalu besar, kita berusaha masuk posisi untuk di ini ya, di pound sterling Swiss. Ya, pound sterling Swiss kita masuk posisi saat ini juga. Posisi lot, satu lot. Kemudian batasan untuk target kita batasi di sini sesuai dengan orthochart kita. Kemudian titik tertinggi kita mempergunakan titik tertinggi hari ini untuk stop loss. Nah, kita sudah masuk posisi, kita tunggu saja antara stop loss dan take profit yang akan tersentuh. Nah, posisi ini dapat kita biarkan dikarenakan take profit maupun stop loss telah terorder ya. Apabila terkena salah satu, maka akan tertutup secara otomatis. Ini cukup aman dikarenakan take profit telah kita sesuaikan dulu. Demikian mungkin Pak Paul, beberapa peluang yang terjadi untuk saat ini. Yang saat ini terjadi adalah di pound sterling Swiss dengan time frame 15 menit. Kita masuk ke posisi. Mungkin ada pertanyaan. Agak bisa gantikan Paul. Untuk sementara sih belum ada pertanyaan. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak Di. Saya rasa cukup sekian, Ibu Tita, karena waktu mungkin bisa disimpulkan. Chartis ini tadi sempat dibahas, ini auto chartis multiple time frame ini. Kemudian kita lihat dari lengthnya, bahwa length ini dia akan membentuk support dan resisten. Semakin besar dia lengthnya, maka semakin bagus ya Pak Dia. Kemudian kalau lihat dari kualitasnya itu auto chartis memberikan arah yang jelas melalui pattern-pattern ya Pak Dwi ya. Kemudian breakout candle yang terjadi itu biasanya ditandai dengan pembentukan candle yang besar, yang lebih besar dari candle sebelumnya. Mungkin itu ya Pak Dwi ya. Oke, terima kasih Pak Dwi atas bahasan morning briefing kali ini. Kita berusaha memberikan berita atau materi yang terbaik, dan informasi ini tidak ditujukan sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Selamat pagi rekan-rekan, selamat beraktivitas.